kayak ada lega, gue ngelihat orang yang gue sayang gak sakit lagi, tapi anjir ini sakit banget. Udah jangan nangis lagi, nanti anaknya jalannya susah loh. Emang lu pernah nyampe ke sana? Lu pernah ke neraka, pernah ke surga? Kok lu tahu sih? Tidur nggak tenang, apa nggak tenang? Ini pasti berkat doa suaminya untuk tidak menenangkan saya ya kan? Menenangkan. Oke, baiklah. Nih perkenalkan, ini ya panggilnya Audrey. Ini adalah psikolog yang membantu aku melewati masa grieving aku kemarin. Gitu, dia dengan senang hati menawarkan untuk menemani aku. Aku juga benar-benar aku nggak tahu dari mana kamu tahu, nanti kita omongin itu ya, tiba-tiba di approach sama Audrey. Nah, Audrey ini yang aku tahu psikolog khusus traumatic family yang berpraktek di Belanda. Hai semuanya, namaku Audrey. Aku tinggal di Belanda, praktek di Belanda. Aku asal Indonesia. Specialty aku biasanya di parenting, trauma, anxiety, sama neurodivergent. Neurodivergent tuh kayak ASD, ADHD, gitu. Neurodevelopmental disorder. I see. Gitu. Oke, aku boleh tanya gak Audrey, itu kamu kan tinggal di Belanda, tapi kamu punya Instagram, terus konten-konten kamu kayaknya semuanya Indonesia gitu. Gimana ceritanya? Karena memang aku asal dan besar di Indonesia, terus di Embolden kita proudly serving only 100% Indonesian and Indonesian diaspora. Jadi semua klien-klien kita, walaupun aku praktek di sini, itu khusus untuk orang Indonesia. Online aku juga banyak melayani teman-teman di Indonesia dan juga untuk Indonesian diaspora gitu. Karena menurutku kalau misalnya konten-konten parenting, konten trauma, konten psikologi yang berbahasa Inggris tuh udah gampang banget nyarinya. Tapi untuk orang Indonesia untuk bisa akses itu semua dalam bahasa Inggris itu yang menjadi sulit gitu. Nah, aku ngerasa puji Tuhan dikasih kesempatan, dikasih energi untuk bisa belajar, dan tujuan aku adalah untuk memang untuk edukasi di Indonesia. Sampai sekarang masih begitu. Dan udah berapa lama di Belanda? Di Belanda sekarang 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti Jadi pas sebelum COVID ya? Nah, ini kayaknya kok di aku berhenti. Oh ya? Nah, ini kamu sudah kembali. Oke. Ini tadi sempat berhenti di sebentar. sini aman. Yes, pas COVID. Itu karena sekolah atau karena memang pengen? Betul. Dua-duanya, karena sekolah dan karena pengen. Karena pasanganku di sini. Oke. I see. Kita pengen tahu gimana ceritanya, terutama aku ya. Aku kan nggak Michelle waktu itu kondisinya waktu kita kehilangan Conan, Michelle juga sangat mengerikan. Aku aja takut nyenggol dia gitu loh. Terus tiba-tiba dia cerita, kan sebelumnya aku udah minta tolong si Michael kan, which is teman baikku gitu loh, yang dia punya counseling center, dan dia udah mencoba, tapi ternyata counselornya waktu itu kena COVID gitu loh, kena COVID juga, dan harus lumayan parah, dan intinya baru berapa, 1-2 kali pertemuan sekali? Enggak lah, sebulan, 2 bulan. Sebulan, tapi abis itu hilang gitu aja gitu loh. Terus ya aku cuma bisa berdoa ya, karena nanya-nanya nyenggol-nyenggol nih galak banget kemarin gitu loh. Terus thanks God ada yang approach pas dia cerita, oh wow dari Belanda, oh wow gitu kan, cukup amazed gitu loh. Aku nggak nyangka dari Belanda yang approach, kan ceritanya waktu itu belum lengkap ya. Terus up to be ternyata kamu juga kenal teman baikku. Nah, cuman yang mau aku tahu gimana sih ceritanya kalau dari sisi kamu. Kalau dari sisi kita kan bener-bener kita lagi di badai itu. Dan kita benar-benar ketika ada orang yang approach, buat kita wah gila, ada malaikat sekali ya, malaikat yang dikirim untuk nolongin kita gitu loh. So bagaimana ceritanya bisa Audrey tiba-tiba reach out ke Michelle? So pertama mungkin aku mau say thank you dulu buat Andri sama buat Michelle gitu ya. Now that you're sharing this with me, saya tahu dari mana, dari hasil doa kamu, hasil doa suami yang takut mendekati istri, itu yang menggerakkan saya. Sekarang kita tahu, jadi bukan cuma doa istri guys, doa suami itu juga sangat bermanfaat ya kan, sampai menebus kontinen loh. Enggak, aku beneran percaya itu, maksudnya karena
kayaknya kita nggak pernah ketemu ya Andrea. Aku selama ini kan cuma ketemu sama Michelle, cuma dengar ceritanya gitu kan ya, tapi nggak pernah ketemu langsung sama Andri. Terus ternyata teman baik kamu adalah teman baik aku ketika S2 di Indonesia juga. Aku nebeng dia kalau ke kampus bareng. Oh wow. Iya gitu. Terus sehingga sekarang aku jadi tahu kenapa ya gitu. Jadi awalnya gimana ceritanya, aku nggak ngikutin kisahnya Andri, Michelle sama Kiskit sama Conan dari awal. So basically aku tuh jarang main Instagram, literally beneran jarang main Instagram, dan pada saat itu ya udah lagi buka aja gitu. Instagram literally waktu itu adalah cuman the way to connect sama keluarga, sama teman-teman di Indonesia gitu kan ya. Apalagi pada saat itu kan juga mulai COVID. Jadi juga kan ya udah gimana caranya mau ketemu orang ya cuman bisa connect aja gitu. Dan aku ingat waktu itu tuh waktu awal ngobrol sama Michelle itu aku baru selesai S2 di sini. Jadi aku baru banget. Jadi kemarin tuh lihat pas besok nih mau Instagramnya kapan ya gue reach out-nya ya gitu ya kayak gimana ya. Terus aku baru lihat itu tuh ternyata kan 2021 ya. 2021 di bulan Juni tuh. Nah Mei itu aku baru selesai S2 di sini gitu. Jadi baru selesai banget, terus udah gitu reach out. Dan biasanya memang ketika aku sekolah aku tuh bener-bener nggak kerja sama sekali. Jadi pokoknya ketika aku lagi ngambil sertifikasi atau ngambil apa gitu biasanya aku nggak kerja sama sekali. Jadi bener-bener pas kejadian Michelle kemarin itu aku baru selesai banget sebulan gitu. Nah gimana ketemunya adalah somehow pokoknya kalian masuk ke dalam explore-ku aja gitu. Terus beberapa terus and then kayak ngeliat kisahnya apa sih, jadi tahu ada thalassemia dan segala macam. And it sits for me for a week gitu, kayak nggak damai gitu, kayak gue harus melakukan sesuatu, kayak melakukan apa gitu, kayak mau ngapain gitu kan. Dan itu aku taunya pada saat kalian acara pemakaman. Jadi yang keluar di feed aku atau di mana itu yang pada saat acara pemakaman gitu kan. Dan pada saat itu kan kalian acara pemakamannya masuk ke YouTube kan gitu. Terus kayak ini siapa gitu ya, siapa yang masuk ke YouTube nih gitu. Dan tahu terus udah gitu siapa ini orang yang masuk ke YouTube gitu kan. Jadi aku benar-benar nggak. Terus and then aku reach out juga ke salah satu temanku yang praktek di Embolden juga sampai sekarang beliau juga masih praktek. Dia juga teman baiknya Michael juga. Jadi kita tuh satu grup. Terus aku bilang gini sama dia, lo pegang emaknya, gue pegang anaknya ya gitu. Karena pada saat itu kan aku tahu ada kis-kis kan. Jadi gue kayak lo pegang emaknya, gue pegang anaknya gitu. Cuman kayak sharing aja gitu kan. Jadi awalnya tuh aku share awalnya ke dia, beb lo tahu ini nggak gitu. Oh iya aku tahu gini. Aku juga terbeban banget. Ya udah terus and then ya udah gitu. Terus it sits me for quite a week, kayak tidur nggak tenang, apa nggak tenang. Ini pasti berkat doa suaminya untuk tidak menenangkan saya ya kan. Menenangkan. Gitu. Terus udah gitu ya udah terus ngobrol sama temanku itu, gimana lo pegang maknya, gue pegang anaknya ya, mau nggak nih kita reach out nih gitu. Terus udah gitu setelah kita ngobrol beberapa lama, karena kebetulan temanku juga baru habis kehilangan, kayaknya Beb kayak gue nggak sanggup deh kalau untuk ini gitu. Jadi dia melemparkan semuanya kembali kepada saya gitu kan. Terus and then kayak I wouldn't have the energy untuk melakukan dua-duanya, so I have to choose and I pray for it gitu. Dan akhirnya ya udah aku deg-degan banget reach out-nya gitu kan, kayak siapa lu gitu kan, mau apa enggak gitu. Terus kayak mau syukur enggak, ya udah gitu. Yang penting gue coba bilang, gue udah nawarin ya, kalau sampai dia nggak mau ya itu urusan lo. Kalau emang ini bagian lo, ya lo bikin dia mau gitu kan. Ya literally kayak gitu. Dan ya udah, dan aku reach out, aku jelasin aku siapa, what can I support, what kind of support yang aku bisa kasih, so that how it start. Oh wow, karena memang kalau dari aku sendiri ya, maksudnya, wah itu kayaknya ribut terhebat kita selama salah satunya itu setelah kamu konseling nggak sih yang sebelumnya? Belum juga ya. Pokoknya during that time kita tuh bener-bener peak, dia tuh lagi stres-stresnya. Oh udah konseling sebelumnya ya. Udah konseling sebelumnya itu kan tengah tahun kan. Jadi waktu awal tahun itu udah awal akhir tahun deh itu udah mulai minta Andre, kayaknya gue nggak normal sih. Gitu. Iya, jadi aku udah bilang ke dia kayaknya gue nggak normal, gue mau minta tolong ke siapa ya gitu. Aku tuh bener-bener belum pernah menghadapi dia yang se-emosi kayak gitu loh. Terus memang
yang jadi kasihan Kiss kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia even idea kalau Conan meninggal itu dia belum nangkep gitu loh pas. Nggak ngerti konsep kematian lah. Iya, belum ngerti gitu. konsep kematian. Jadi ketika Michelle meledak-meledak, si Kiss tuh punya kayak bingung ini kenapa. Jadi pokoknya berapa kali deh kemarin akhirnya aku bawa dia keluar, ribut sama aku, ribut sama maminya waktu itu. Terus kalau udah meledak itu ya aku bawa Krisis keluar. Aku dipinjemin motor waktu itu, ya udah aku ajak ke mall, aku makan berdua sama Kiss gitu loh, biar tenang dulu gitu loh. Jadi pas Ini waktu di Jakarta atau waktu di Bangkok? masih di Bangkok, yang pas kayaknya sebelum ketemu Ini masih di Bangkok. Kalau yang meledak itu udah ketemu Audrey. Oh, udah ketemu ya? Oke. Udah ketemu Pokoknya Audrey. during that time benar-benar ini dah. Dan ketika dia cerita, oh iya, maksudnya karena kan aku juga sempat reach out Michael tapi nggak nggak went well lah. Cuman ya udah, aku benar-benar mengharapkan pertolongan entah dari mana. Ternyata memang dikirim kamu, dan amazingly ya spesialis traumatized family ya. Jadi oh ya udah, good thing, aduh bener-bener dikirim lah angel buat malaikat penyelamat gitu. Kalau waktu itu sih aku bener-bener sampai sekarang masih jadi pertanyaan itu, cuman aku kayak kalau nggak salah ingat kamu bilang aku terdorong karena ngelihat ya itu Instagram yang ini gitu kan. Nah, menurut aku, kamu bilang gitu kayaknya, kalau nggak salah menurut aku kayaknya kamu itu udah termasuk trauma. Kalau nggak salah kamu nulisnya gitu. Kayaknya Enggak ya? Aku ingetnya ada kayaknya sih enggak. ke Karena situ-situnya. apalagi kalau belum kenal. ketemu klien, belum ketemu orangnya, kita nggak akan bisa Oke. diagnose atau bilang kamu trauma atau apa sih gitu. Oh, kayak berarti emang itu setelah itu ya. Nah, awal yang aku ingat berarti Mungkin, ya. kamu cuman bilang kalau ngelihat fit ini terus jadi kamu ya pengen nolong gitu. Nah, yang waktu itu kamu Ini gila kayak pikirkan, kena matahari ini gue jadi kayaknya. iya makin angel banget ya. Benar ya. Makin angel banget. Oh ya. Oke. Saya udah kembali jadi manusia biasa. Nggak apa-apa kok, keren. Ya, jadi yang sempat aku mau nanya lupa itu, emang yang waktu itu bikin kamu ya, itu kan emang kayak gitu kan, kamu bilang kayak tiba-tiba terpanggil nih. Nah, ada satu titiknya nggak sih yang kayak, oh yaudah nih, gue mau bantuin gitu. Kayak pas ngelihat apanya, atau menurut kamu kayaknya kenapa gitu. Misalnya kan kayak kita ngeliat, oh ini orang tenggelam gitu kan, jadi oh ya kita lompatin, selamatin misalnya kayak gitu. Ada momen-momen kayak gitu nggak, atau emang akumulasi Emang aja dia gitu. diganggu kayaknya. Tuhan tolong ganggu seseorang untuk benar-benar Apa ya? Kalau mau ngomongin secara garis besar, aku selalu ngelihat bahwa tugasku sebagai psikolog itu adalah clinician and educator. Jadi praktek dan memberikan edukasi gitu kan ya. Itu kita tuh punya sumpah profesi gitu. Ketika jadi psikolog kita punya sumpah profesi bahwa kita akan berguna lah untuk orang lain dengan ilmu-ilmunya kita gitu. Terus kalau kenapa, karena balik lagi itu expertise daerah prakteknya aku gitu kan ya. Kalau pada saat itu memang bukan daerah prakteknya aku, mungkin juga aku nggak akan reach out. Tapi kalau memang mau jujur dan bukan dibungkus-bungkus ya, karena memang hidup gue nggak tenang aja selama seminggu gitu. Karena ya memang basically kalau nanya itu kenyataannya bahwa memang aku terpanggil untuk support kamu, dan itu yang aku bisa support gitu kan ya. Dan motherhood atau women itu memang bagian dari expertise aku gitu kan. Dalam family setting, bahkan aku juga masih minta tolong sama temanku kan gitu, bahwa lo pegang emaknya, gue pegang anaknya ya gitu. Dan memang kita memang sering kerja bareng gitu, bahwa biasanya aku pegang anaknya, support ibunya. Temanku itu memang yang bagian support parentsnya gitu, termasuk dalam pernikahan dan segala macam gitu kan. Tapi ya itu balik lagi sama apa ya, sama kehilangan. Menurut aku grieving itu salah satu perasaan paling aneh. Belum tentu paling nggak enak ya, tapi itu paling aneh gitu, karena it can sit with both gitu. Tapi aku nggak tahu apakah ini experience kamu gitu ya, mungkin kamu juga bisa share.
kayak ada lega gue ngelihat orang yang gue sayang gak sakit lagi, Mhm. tapi ada rasa happy juga bahwa dia udah no longer sakit, pakai selang dan segala macem. Tapi di satu sisi kayak anjir ini sakit banget gitu. Jadi itu rasa yang sangat aneh banget gitu. Itu perasaan yang sangat aneh banget gitu. Buat aku salah satu proses proses emosional yang paling susah gitu ya. Betul untuk dicerna. Dan quote unquote kalau kita bilang anak nguburin orang tua itu kan normal ya. Iya, betul. Itu kejadian yang sangat natural gitu. Walaupun tetap rasanya akan sangat sakit banget, tapi itu seakan-akan kita udah born and society is just ya emang udah gitu, Dri, emang udah gitu, Shell gitu kan. Ya udah memang mereka udah tua. Tapi the other way around, orang tua nguburin anak, ini sampai sekarang sih I still have chills sampai sekarang gitu kan ya. It's just not natural gitu, and it is painful. Terus aku banyak nanganin salah satunya memang kehilangan anak, terus miscarriage juga gitu, and it is a most weird feeling ya nguburin anak tuh. No matter how hard you fight, no matter lu duit udah jor-joran, tenaga which is your experience gitu ya, duit jor-joran, tenaga jor-joran, berantem juga udah nggak usah ditanya deh. Itu udah scientific research-nya. Jadi tenang, kalau kalian berantem, kalian bukan pasangan aneh, pasangan yang sangat normal sekali dalam konteks ngurusin anak sakit terus jadi perang berdua. Itu sangat research based banget gitu. Jadi rasanya itu kali ya yang bikin aku menolong selain doa suami yang bikin aku tidak tenang tidur itu. I see. Oke, kalau berikutnya yang aku ingat tadinya itu kamu mau nawarinnya itu untuk counseling 3 bulan. Iya kan? Kalau nggak salah awal-awalnya kamu bilang sekitar segitu. Terus gak lama setelah 3 bulan kamu bilang kayaknya masih perlu nih gitu kan. Akhirnya kita hampir setengah tahun tuh gitu. Kayaknya masih terganggu tuh. Kayaknya masih terganggu gitu. Nah, yang Tuhan tolong extend. Oke. Diganggu lagi Audrey. Kayaknya akhirnya kita sampai setahun kan? Setengah tahun lebih deh kayaknya. Akhir awal-awal 2022 udahan. Kayaknya. Seingat aku. 2022. Kayaknya segitu ya. Pokoknya setengah tahunan. Nah, yang aku mau tanya itu dibilang apa kayak kenapa bisa kayak udahannya itu standar markernya misalnya gitu, apa yang kamu bisa bilang kayaknya ya udah nih misalnya udah gitu kan, tadinya belum 3 bulan ternyata belum nih 3 bulan lagi gitu kan. Standar markernya itu apa? Bisa kayak aku kelihatan lebih happy kah atau misalnya kayak gitu-gitunya gitu biar kan misalnya kayak banyak yang cerita nih ke aku, ibu-ibu yang udah bertahun-tahun tapi kayaknya gak bisa move on gitu misalnya gitu kan. Ada yang sampai belasan tahun. Ada yang sampai belasan tahun juga gitu, kayak anakku sekarang udah berapa puluh tahun harusnya gitu loh. Jadi kayaknya dia semua mak gua deh gitu. Yang ada di kepala aku jadi gitu, berarti kan kasihan banget gitu kan. Jadi apa sih markernya kalau kayaknya tuh udah mulai better misalnya gitu. Mungkin aku bilang dulu ya, you're not going to move on from your child. Nah, aku juga bilang ke orang sih gitu. Gak bisa move on. Gak ada gitu. Lo gak akan judulnya move on. Mungkin aku dalam case ini aku spesifik ngomong dalam case kamu adalah kehilangan anak gitu ya. Buat kita kehilangan orang tua aja bahkan atau kehilangan pasangan, you're not going to move on gitu. Orang-orang itu akan punya tempat-tempat spesial di hati kamu, and you're just going to be that, and you're going to live with it. And bener. It is going to be very normal untuk kayak gila udah 5 tahun, but you still celebrate that 5 tahun, quote unquote celebrate atau remembrance ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu remembrance 5 tahun, because you love that person, and the more that you love that person, kita akan ingat gitu, kadang ingat baiknya, kadang ingat not so good experience-nya, kadang ingat kesel nyebelinnya dia, but you start to miss it, and dan itu menurut aku nggak ada judulnya move on gitu ya, akan selalu ingat aja, dan ini mungkin sekalian public service announcement buat teman-teman kayak please jangan bilang sama orang tua yang anaknya udah meninggal kayak udahlah lu masih ada satu lagi kok, udah lu masih muda, lu masih bisa bikin lagi gitu.
Wow, itu kalian mendingan makan cabai aja deh, jangan ngomong kayak gitu kayak. Iya gitu, maksudnya aku cuma bisa bilang gitu ya, jangan udahlah. Atau nih, ini yang this is what triggers me the most adalah kalau dengar klien-klienku bilang ketika pemakaman anaknya adalah, udah jangan nangis lagi, nanti anaknya jalannya susah loh. Emang lu pernah nyampe ke sana? Emang lu pernah ke neraka, pernah ke surga? Kok lu tahu sih bisa ngomong kayak gitu? Betul. Terus udah gitu suruh orang yang sedang berduka tuh harus diem gitu kayak. Lu datang ke rumah berduka, you should comfort me. Kalau lu mau, silahkan datang. Tapi jangan karena lu nggak nyaman ngelihat gua nangis, orang datang nih, nggak nyaman ngelihat orang berduka nangis, terus gua yang harus comfort you because you don't feel comfortable seeing me crying. Kalau itu kebutuhan lu, dan lu jangan datang ke rumah duka. Betul. Jangan sampai nangisnya gue, lu nggak nyaman, gue yang harus nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa. Kayak di rumah aja deh lo, jangan ke rumah duka gitu. Bener. Itu sih maksudnya kalau ngomongin tentang move on dan berduka, aku pengen itu public service announcement gitu ya. Kalau lu mau datang ke rumah duka, siap untuk lihat orang nangis, dan lu di situ tugasnya mendoakan dan bikin menghibur nyaman. orang itu. Namanya juga ibadah penghiburan, bukan ibadah penghiburan buat yang datang gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau standar treatment nggak ada standar treatment, tapi lebih kita ngelihatnya bukan happy, tapi stability sama flexibility. Stability gitu kan, kalau kayak misalnya kayak tadi Andri bilang bahwa kayak gila gue nggak pernah ngeliat bini gue sampai kayak gini gitu ya. Udah bukan senggol bacok, mungkin pada saat itu napas bacok gitu kan ya, napas aja udah nggak bisa gitu. Jadi, itu kan berarti kan unstable. This is not the Michelle that I know, gitu kan ya, or the Michelle yang biasanya gitu kan. Ini berarti kan kita ngelihat instability. Tapi aku juga mesti bilang sama teman-teman di sini, karena I treat you as my client before aku punya client confidentiality, aku tidak bisa cerita apa kondisi kamu. Ini aku sekalian bilang sama teman-teman sih, aku tidak bisa menceritakan bagaimana kondisi kamu, tapi kalau kamu mau cerita kondisi kamu sendiri, that's completely fine. Tapi yang aku bisa bilang adalah kenapa pertama mungkin aku menawarkan 3 bulan adalah biasanya itu proses pendampingan yang cukup proper atau kurang lebih stabilitasnya ada di situ. Dan kalau aku nggak salah, correct me if I'm wrong, dulu kita seminggu sekali ya? Iya, betul. Seminggu sekali gitu, dan seminggu sekali kalau dilihat berarti kan ada 12 kali. Jadi pendampingannya tuh ada 12 sampai 18 jam pendampingan di situ gitu. Dan itu dibikin secara berkala biasanya kayak gitu. What I can say adalah aku ngerasa satu, kamu masih butuh. Kedua, I have the capacity to support you during that time. I see. Kita tidak bisa mendiskusikan apa yang kita bicarakan di dalam sesi di sini. Kalau enggak, surat izin praktek saya dicopot langsung. Oh iya. Oke. Noted. Ya, sebelumnya pernah ngobrol sama Michael juga. Iya, memang aku baru notice waktu kamu bilang ada poin ini gitu loh. Memang bahkan antar sesama psikolog juga kan nggak bisa mendiskusikan klien kan. Juga waktu itu kenapa, jadi waktu aku minta tolong Michael juga dia bilang kita tuh kenal, jadi gue nggak bisa konsult Michelle karena penilaian gue pasti subjektif gitu loh. Nah kebetulan kalau sama aku sendiri kita ngobrolnya as friend, bukan as client, as counseling gitu, dan itu buat aku cukup gitu. So aku baru notice hal itu. Nah terus kita kan belakangan tahun ini kita baru kepikiran untuk menuliskan cerita apa yang kita alamin gitu loh, karena aku pikir ya waktu kita ngalamin, aku pribadi tuh nyari temen yang buat jadi referensi sih, orang yang udah ngalamin ini biasanya ngapain gitu, bukan cuma dari sekedar dari psikolog. Karena waktu aku cari di Google atau Instagram, banyak kan cuma 7 steps of grieving, cuma step-stepnya kamu akan lawannya. Padahal satu, pas aku lihat
kayaknya gue nggak ngalamin semuanya gitu loh, bukan berarti step by step. Aku cuma pengen tahu orang yang lewatin ini apa yang dirasain, buat aku belajar referensi, dan aku nggak nemuin gitu loh, aku nggak nemuin. So aku pikir pasti ada deh orang karena kan apalagi orang Indo ya cenderung begitu ngalamin itu malah shutdown gitu loh. Mereka butuh pertolongan tapi terlalu malu untuk minta tolong. Minta tolongnya tuh diam-diam gitu loh. So aku pikir cerita kita bagus di-share. Pertama untuk orang-orang seperti itu. Yang kedua aku pikir Conan tuh ketika ada bukunya, ada story-nya, itu akan jadi legasi yang bagus. Jadi buat aku itu ada bukti Conan bisa live forever gitu loh. Gitu. Nah, aku cukup amazed sih waktu baca, ternyata banyak hal yang aku baru tahu tentang Michelle waktu aku baca ceritanya, karena Michelle sendiri nggak cerita waktu ngalamin itu gitu loh. Nah, kondisi kamu gimana sekarang? Boleh cerita nggak? Gimana sekarang? Kalau ditanya kondisi aku sekarang gimana, aku masih berasanya dari yang terakhir kita ketemu sih nggak jauh beda ya. Maksudnya kalau aku berasanya gitu. Masa sih aku ngeliatnya beda? Iya, makanya kan kalau aku ngerasanya gitu. Terus kayak kemarin ada temenku juga yang nanya kayak seberapa jauh sembuhnya gitu. Nah, itu pun aku gitu kayak pertama gue nggak pernah mikirin itu gitu kan. Terus kedua karena gue masih berpikir itu belum terjadi terlalu lama gitu loh. Maksudnya di kepala aku nih kayak bener-bener kayak ya kayak tadi kamu bilang 5 tahun ya, menurut orang 5 tahun itu lama, tapi kalau kita sekarang kondisinya gini nih udah 3 tahun aja masih kayak baru 3 bulan yang lalu gitu misalnya gitu kan, timeline-nya itu beda banget gitu loh. Jadi kalau dibilang sesembuh apa ya susah sih gitu. Kayak tadi kamu bilang belum dibilang move on enggak juga, dibilang lebih stabil. Kalau kayak kristal 2-3 kali nggak dikasih tahu tetap aja aku meledak gitu. Jadi kayak stabil apa enggak gitu kan, jadi bingung juga gitu. Kalau ya apalagi kita dia bilang enggak kok udah jauh lebih bagus gitu kan dibanding sebelumnya, itu kan yang dia lihat ya, sedangkan yang di sini kan muternya tuh beda gitu kan. Balik lagi gitu kayak yang aku tulis di buku itu sama aku ya, yang aku alamin, yang aku konselingin ke kamu itu yang aku juga nggak pernah cerita ke Andri bahkan gitu, karena aku takut mental dia drop sebenarnya gitu kan. Faktor apa yang membuat seseorang tuh bisa kan ada orang yang aku pernah ngelihat juga, ada bukan temanku secara personal tapi temannya teman gitu loh. Dia even lebih dari 5 tahun tapi moodnya dia tuh bawaannya tuh suram gitu loh, kayak moodnya depressed terus, padahal dia udah kalau aku lihat dia udah lebih lama dari pengalaman aku, tapi kayaknya dia lebih nggak bisa apa ya, maksudnya mungkin nggak bisa menerima kenyataan, something kayak gitu deh. Sedihnya tuh masih kelihatan di setiap waktu gitu, kayak kenapa gitu loh kan. Nah, salah satu yang paling aku sebel juga kalau orang bilang time will heal, tapi nggak, ternyata timeline tadi Michelle bilang timeline tiap orang tuh beda-beda, ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dia cepat cepat move on, cepat let go, cepat sembuh gitu loh. Karena kalau aku pribadi, aku nggak merasa, mungkin aku jadinya nggak depresi, pengalamanku beda. Jadi apa sih yang membuat itu bisa yang menentukan seseorang tuh bisa benar-benar heal gitu loh? Oke. Nah, ini aja aku ngambil contohnya gini ya, kayak kalian berdua, you experience the same thing. Sama-sama kehilangan anak kan? Iya. Anak yang sama ini anak yang sama dan anak pertama kalian kan? Tapi experience-nya bisa beda banget. Karena kalau kita ngomong misalnya you start from a different level gitu. Satunya tuh beda gitu. Faktornya apa aja sih Dwi yang bisa bikin orang kayak begitu? Faktornya banyak banget. Satu misalnya ketika kehilangan, ini aku ngomong gini ya, ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor orangnya sendiri kayak gimana, proses yang dia laluin kayak gimana. Misalnya iya. Ini tajir melintir ke pelitir gitu ya, yang pokoknya semua layanannya VIP, dokternya manis banget, semuanya ampe ya, dan nggak perlu mikirin duit. Betul. Itu experience-nya beda banget. Betul. Iya. Sama yang
kita yang sedang-sedang aja ya ada, tapi bukan berarti yang tajam itu. Tapi kalau untuk berobat anak mampu gitu ya, itu beda lagi. Sama yang kaget, shock, besok mau makan apa aja nggak tahu, tapi harus cuci darah anak nih, mesti pilih yang mana. Itu experience-nya pasti akan sangat berbeda banget gitu. Terus misalnya yang satu ada support keluarga gitu ya, atau yang satu datang dari keluarga berantem. Lu sih nggak jaga anak bener, makanya anak lu thalassemia gitu kan. Lu sih banyak makan gorengan, makanya anak lu thalassemia. Ntar dulu nih gitu. Itu kan beda banget. Itu pasti dari keluarga itu tuh gennya tuh. Nyalahin keluarga itu ya. Pasti paling wajar. Ada juga yang begitu gitu kan. Atau misal kualat lu sama mama, makanya cuci kaki mama sekarang biar anak lu nggak gitu. Ada juga. So it is a very different experience, akan keluar dengan experience yang beda gitu. Coba bayangin si A yang itu yang tajam melitir dan keluarganya sangat-sangat mendukung gitu ya. Terus dalam proses pengobatan anaknya juga ada psikolog, ada apa, suaminya juga mendukung, dan misalnya suaminya atau salah satu istrinya, udah Beb kamu nggak usah pusingin, duit kita ada dan segala macam. Itu kan beda, tetap pasti sakit, tetap akan sedih, tapi experience-nya akan berbeda. Sama yang kita biasa-biasa aja, sama yang kayak disalah-salahin, duit juga nggak punya, terus mesti ngeliat anak mungkin kejang-kejang dulu gitu kan. Itu kan, itu kita udah ngomongin, itu 3 hal yang sangat berbeda banget gitu. Jadi to start with, dari pengalaman kalian berdua yang dalam kondisinya sama, keuangannya sama, prosesnya juga sama, sama-sama anak pertama gitu kan ya, itu aja kalian experience-nya bisa beda banget gitu. Nah apalagi sama orang lain yang punya experience-nya beda gitu. Terus ada satu lagi yang kita bilang, ada grief sama ada traumatic grief. Nah traumatic grief itu bisa misalnya salah satunya ngelihatnya misalnya, oh ya yang beda nih ya, quote unquote trigger warning, anaknya mati ketabrak, anaknya mati pakai proses, anaknya matinya smooth, meninggalnya smooth gitu ya, atau yang anaknya mesti ada selang dan segala dan proses-proses yang tidak itu beda banget gitu. Atau mungkin dalam proses menuju detik-detik terakhirnya anaknya benar-benar kesakitan banget. That can be very traumatic buat orang yang ngelihat dan ngalaminnya gitu. Nah kalau ngomongin itu, nah tergantung tuh ada beberapa proses untuk melewatinya. Jadi aku nggak bilang itu sembuh gitu ya, tapi memprosesnya kayak apa, proses pemulihannya apa, treatmentnya kayak apa, berapa lama treatmentnya gitu. Ada banyak banget proses yang mempengaruhi di dalam proses kalau kita ngomongin tentang psychological healing gitu ya. Gimana? Berasa kuliah 3 SKS kuliah 3 SKS ya 45 menit sih kita jenius. Enggak, mungkin apa yang kalau yang tadi kan jadi orang kan banyak menggeneralisir gitu, dan banyak kan orang kan pasti membandingkan sama dirinya sendiri ya. Kadang-kadang ya itu makanya aku juga ngelihat orang yang tadi itu, udah lama kok nggak ini ya, maksudnya aku kan pasti bandingin sama aku sendiri juga gitu loh. Aku tuh nggak segitu, cuman ya memang aku nggak ngerti prosesnya dia seperti apa yang dialamin secara ini, dan gimana tiap orang memproses juga kan pasti beda kan. Itu akan ngaruh ke, maksudnya ada yang inspiratif kan dari kliennya Audrey yang inspiratif atau yang stand out banget gitu? Banyak sih, karena kan sekarang 90% case-nya aku tuh case trauma. Ada trauma masa kecil, ada trauma karena insiden. Nah buat aku tuh setiap klien-klien itu klien-klien yang gila, kuat banget gitu kan. Maksudnya just to take you guys as an example, you lose a child, your first child, the child that makes you mama sama papa gitu kan. Dan kalian sekarang tetap bisa bertahan dan but correct me if I'm wrong, salah satu kekuatan kalian bertahan ya kistis, or maybe the biggest source gitu kan. Dan itu cuma tenaga yang dipunyain orang tua gitu. Betul. Siapa lagi yang mau berjuang hidup abis kehilangan karena si satu anak ini? Siapa lagi yang kayak gue ngeliat Kiki
Kiss gue jadi semangat hidup gitu. Dia adalah salah satu orang-orang yang sangat-sangat kuat banget gitu, dan it goes all for my clients gitu. Klien-klienku yang dia mungkin udah berdarah-darah banget ngelihat orang tuanya dulu diperlakukan kayak apa, and mereka sekarang mau jadi orang tua yang lebih baik buat anak-anaknya, orang-orang yang pernah went through trauma and traumatic grief and very specific, dan kalian bertahan bikin buku, bikin IG live gitu yang kayak wow, that's amazing, dan salah satunya adalah to fight for Kiss karena dia masih butuh banyak proses pengobatan, banyak sekolah dan segala macam. You guys are fighting for her. Ya, and that's amazing. Karena nggak ada opsi lain sih sebenarnya. Kan iya kan, kebanyakan yang mengalami itu kita karena nggak punya, kita berusaha survive karena kita nggak punya pilihan. Mungkin kalau ada pilihan lain ya never know gitu loh. Cuman memang karena kita nggak ada pilihan dan kita tetap punya tanggung jawab, kita tetap masih punya tanggung jawab sebagai orang tua, punya kasih gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita nggak punya pilihan, kita harus tetap lakuin itu gitu loh. I guess nggak punya pilihan ya jadi sumber kekuatan juga mungkin. Yes, of course. Yeah. Sebenarnya tadi aku mau kamu nilai Michelle tuh poinnya udah di mana sih sekarang, cuman karena tadi udah disclose baru tahun ini juga dia bisa balik memulai berdoa kembali kayaknya setelah 3 tahun dia baru itu aku baru tahu, bukan jadi sejak Conan meninggal aku udah nggak berani nyenggol masalah spiritual ke dia gitu loh, karena tanduknya bisa keluar. Karena kan karena dulu gitu loh, dulu tuh aku yang kita ketemu tuh basically di wihara, terus aku latihan wushu nyari gurunya dia gitu loh, kayak cerita-cerita di film-film kungfu gitu deh. Terus jadi kan aku yang tarik dia keluar dan bawa ke gereja lah gitu loh. Terus kayak setelah ngalamin ini aku jadi kayak promosi saya waktu itu tidak bisa dipegang, kayak mengecewakan gitu, something kayak gitu, tau nggak? Jadi aku nggak berani nyenggol masalah spiritual gitu loh. Sampai kemarin ya dia cerita baru oke. Terus and then ide buku itu setelah itu gak sih? Kamu nulisnya kan setelah Lebaran kemarin, actually baru aku ngerasa ada something different gitu, dan dia bisa cerita nulis walaupun waktu kita menulis itu benar-benar reveal balik lagi ya perasaan itu semua tuh ya balik lagi, nangis lagi apa segala. Tapi kalau buat aku sendiri something nggak bisa dibilang good sih, cuma rasa rindunya itu tiba-tiba langsung spike lagi gitu loh. Tapi ya good thing itu aku pikir aku nggak mau Conan itu berakhirnya jadi duka di kita doang. Kalau bisa loh toh udah ngalamin juga, it's lebih baik apa yang kita alamin itu bisa membantu orang gitu. Itu motivasi aku sih terbesar. Gitu. So rencananya aku akan kita rencananya akan publish bukunya waktu Michelle ulang tahun. So hopefully bisa keburu dua bulan lagi lah, kira-kira bulan Oktober Michelle ulang tahun. Hopefully bisa on time ya, karena ternyata aku juga baru tahu ternyata nggak segampang itu rilis buku gitu loh. Kita pengen kirim ke kamu, cuman kayaknya susah. Gimana ya kirim ke sana? Bisa diatur. Kasih ini ya, kasih alamat ya. Hopefully kita bisa kirim buku fisiknya ke sana. Kalau enggak ya mentok-mentok e-books lah. Audrey, thank you banget buat hari ini. Thank you waktunya. Thank you so much. Aku personally grateful banget. Thank you banget kamu udah nolongin Michelle. Kalau enggak mungkin aku mengalami Michelle yang kayak zombie berapa tahun lalu. Tuhan memberikan kamu sebagai saluran untuk memulihkan Michelle gitu. So I'm so grateful buat apa yang kamu lakuin gitu loh. Aku juga sangat berterima kasih udah mau bantuin dan bahkan udah mau live bareng lagi.
Ini kan aku benar-benar merasa kebantu nih sama kamu kemarin selama ya berapa bulan itu. Nah, sekarang kalau ada teman-teman kita di sini yang ternyata tuh ikut karena mengharapkan bantuan juga, misalnya gitu, bisa nggak sih Reach konseling lewat kamu juga atau kamu ada ini yang bisa boleh Ada diceritakan? komunitas atau gimana reach out ke kamu. kalau ke kamu atau ke siapapun yang bisa kamu suggest. Bisa ke Embolden, ini di Instagramnya, tinggal nih naik ke atas ini, Instagram embolden.id, nanti bisa kontak, ada beberapa teman yang juga praktek bareng kita sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Biasanya kalau kontak nanti ke WhatsApp-nya, mereka akan tanya isu apa yang mau dikeluhkan, nanti akan dikenalkan dengan psikolog-psikolog sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Oke. Lewat WhatsApp ya, DM gitu bisa? DM. Yes. Bisa juga. DM biasa, tapi nanti juga akan Refer ke ke WhatsApp. WhatsApp-nya lagi. By the way, Embolden itu base-nya di mana sih? Company-nya di Belanda, tapi kita surfingnya biasanya online. Oke, tapi memang khusus Online. Jadi surf service-nya Indonesian online. ya? Ya. Oke. Yes, betul. Ya, semoga teman-teman yang nonton, kalau kalian butuh atau kalian tahu orang yang butuh, please reach out, terutama apa memang spesial wanita ya? Kamu ya? Spesial buat Wanita dan keluarga. wanita dan keluarga. Oke, spesialis wanita dan keluarga. Jadi kalau cowok-cowok yang punya masalah, apalagi self esteem, bukan kesini tempatnya gitu kan? Bukan. Tapi kalau lihat konteksnya dalam keluarga, fatherhood, yes bisa. Oke. So feel free guys, langsung reach out ke Embolden. Di sana ada, semoga kalian bisa terbantu kalau kalian butuh. Dan sekali lagi thank you so much Audrey Thank you. buat semuanya. Salam buat Thank teman-teman di you. Embolden. Terima kasih. Semoga kalian dipakai dengan makin Luar biasa. luar biasa Amin. untuk nolongin banyak orang. Amin.